langsung ya Allah loh ya, langsung nyebut ya Mbak habis nonton film ini ya. Memang harapannya akan banyak doa setelah menyaksikan film ini. Amin. 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 Baik, teman-teman media, terima kasih masih hadir di sini juga, tentu dengan wajah-wajah yang habis nangis mungkin setelah melihat dinamika lika-liku penantian buah hati Liora yang dilalui oleh pasangan Mutia dan juga Fajri. Nah, sebentar lagi kita juga akan langsung ngulik tentang filmnya. Jadi nanti buat teman-teman media, jika ada pertanyaan silahkan disiapkan. Kita akan mengetahui dari para filmmakers dan juga cast film Liora Penantian Buah Hati yang akan tayang di bioskop mulai 7 Agustus 2025. Kalau begitu, tanpa berlama-lama, langsung saja kita mau mengundang. Ini yang pertama, kita akan bagi 2 sesi ya teman-teman media ya. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol dulu kepada para filmmakersnya. Jadi nanti akan ada sesi berikutnya bersama dengan para cast begitu. Oke, kalau begitu tanpa berlama-lama langsung saja kita berikan sambutan dengan tepuk tangan yang meriah. Inilah jajaran produser eksekutif Bapak Januar R. Kusuma dan juga Bapak Andi Budiman. Kami persilakan untuk langsung menempati tempat duduk. Kemudian berdiri dulu. Nanti kita foto bersama ya Pak ya. Kemudian produser kita berikan sambutan dengan tepuk tangan yang meriah. Mbak Virgie Baker, Robert Roni dan juga Mas Pandu Birantoro. Silakan berdiri di depan kursi masing-masing untuk kemudian kita foto bersama. Penulis skenario Mbak Titin Watimena dan juga Priska Amalia. Silahkan. Sebelah sini Mas Pandu. Iya. Buat teman-teman media silakan diabadikan terlebih dahulu. Inilah lebih merapat. Inilah jajaran filmmakers dari film Liora Penantian Buah Hati. Dalam waktu kurun seminggu lagi kita bisa sama-sama menyaksikan bersama dengan para pemirsa, penonton di seluruh Indonesia untuk menyaksikan film ini di tanggal 7 Agustus. Kalau begitu langsung saja tanpa berlama-lama aku pengen ngajak ngobrol kepada Bapak Januar. Kayaknya ini ya manggilnya Mas aja boleh ya? Benar, biar lebih akrab gitu kita ya. Mas Januar, semangat, selamat buat kalian semua. Tepuk tangan sekali lagi dong biar gak tegang-tegang amat ya teman-teman ya. Oke, ini tadi teman-teman media sudah menyaksikan filmnya dan tentu banyak sekali perasaan-perasaan yang timbul dalam diri mereka. Nah, kalau kita bicara seputar film ini, Liora Penantian Buah Hati ini kan bukan hanya relevan secara sosial, bisa dibilang seperti itu ya, tapi juga membuka banyak mata dan hati dari orang-orang yang menyaksikannya. Nah, kira-kira dari Mas Januar sendiri nih, harapannya dari film Liora, kemudian dampaknya untuk orang-orang yang menyaksikan begitu, terutama dalam mendorong empati masyarakat tentang perjuangan memiliki anak. Nah, ada kata-kata empati itu mendorongnya bagaimana nih harapannya? Silakan, Mas Januar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan saya untuk film ini bisa menjadi ruang empati dan refleksi bagi para pejuang Dua Garis Biru, karena banyaknya keluarga ya dan pasangan yang berjuang secara diam-diam, akan tetapi mereka selalu dapat pertanyaan, kapan sih punya anak, udah hamil belum? Itu pertanyaan-pertanyaan kayak gitu simple tapi kadang-kadang menyakitkan buat para pasangan itu, terutama mungkin di perempuannya sendiri dan laki-lakinya. Dan saya harap di sini dari film ini para penonton dan pasangan-pasangan yang sedang berjuang bisa saling menguatkan dan selalu berharap terhadap hasil yang semoga positif, walaupun kita nggak pernah tahu hasilnya pasti atau tidak pasti kita akan mempunyai anak atau tidak. Baik, terima kasih kembali. Bukan kadang-kadang menyakitkan ya Mas, saya sebagai ibu hamil itu menyakitkan, tidak pakai kata kadang-kadang ya memang. Terima kasih, mudah-mudahan dampaknya itu terasa dan nyata nantinya, apalagi setelah para penonton menyaksikan film Liora ini. Sekarang aku mau berpindah ke Bapak Andi Budiman. Pak Andi, selamat Sore. Selamat. Thank you semuanya udah datang dan nonton film kita. Siap. Nah Pak Andi, ini lagi-lagi
dari Ideo Source bersama juga dengan Paragon Pictures begitu ya, memberikan cerita yang sungguh luar biasa gitu. Ini emosional iya dan relevan, tapi jarang sekali diangkat gitu topiknya tentang pasangan-pasangan di Indonesia yang menantikan buah hati seperti itu. Dan ini juga terbukti secara riset ya, jadi ada risetnya dulu, jadi ada data dan riset ilmiahnya. Nah, dari Ideo Source Entertainment bersama Paragon Pictures sendiri gitu ya Pak Andi, mungkin bisa diceritakan yang mana kali ini juga bekerja sama dengan Jarasta Enterprise, memberikan ruang untuk cerita-cerita dengan tema seperti ini, mau dan bisa untuk diproduksi seperti apa Pak prosesnya? Mungkin boleh di-spill sedikit Pak. Ideo Source kolaborasi cukup dekat dengan Paragon Pictures. Kita selalu mencari satu topik yang kita tuh care. Jadi bukan cuma sekedar bikin film bagus secara komersial, harapannya semua film sukses, tetapi film yang kita bisa belajar sesuatu. Jadi ketika ide ini datang kepada kita melihat, wah kita juga baru tahu. Mungkin saya nggak mengalami problem yang sama, tetapi kita ternyata 1 dari 6 wanita, itu secara statistik. Tapi apakah kita mau jadi statistik? Kan tidak. Yang paling penting adalah bagi wanita itu bukan saya bagian dari statistik, tapi bahwa film ini menceritakan proses dan usaha. Jadi ketika kita bisa menyentuh pesan dan story yang kita angkat ini sampai kepada penonton, itu harapan kita adalah film yang kita care tadi. Jadi thank you banget, kita sudah diajak bareng-bareng dengan Jarasta dan Paragon untuk bisa mendukung film seperti ini. Terima kasih banyak atas jawabannya dan juga atas kerelaan hatinya untuk membuat karya dari tema yang memang jarang sekali untuk diangkat begitu ya, apalagi ini ke layar lebar. Baik, selanjutnya aku mau ke Pak Ropron terlebih dahulu. Pak Robert Roni, ini bisa dibilang film drama keluarga, emosional. Ini bisa dikatakan yang pertama menjadi pionir juga barangkali atau bagaimana ya, yang mengangkat perspektif perempuan dan pasangannya dalam memperjuangkan memiliki anak begitu ya. Nah, kira-kira nih tim produksi bagaimana menyusun dan memastikan narasi di film ini tidak hanya fokus pada prosedur medisnya saja, tapi juga perjalanan emosionalnya yang tentu jujur dan menyentuh. Silakan Pak. Ya, jadi seperti tadi Pak Andi bilang ya, kita tuh selalu coba mengangkat cerita-cerita yang dekat dengan hati kita gitu. Jadi apa yang dibikin oleh Paragon selalu bahkan bisa jadi ciri khas kita ya. Mau genre apa aja sih, kita pengennya bikin film yang menyentuh hati penonton lah ya. Karena saya rasa film di era sekarang, terutama film Indonesia di bioskop ini makin lama makin kuat dan makin powerful. Jadi mana juga kita gunakan untuk menyampaikan sesuatu yang penting menurut saya. Dan saya selalu ngomong ke tim saya, kalau kita punya niat baik, semoga kita juga baik sih. Amin. Dan niat kita untuk bikin film ini memang lebih ke apa ya, seperti public service announcement lah, PSA gitu ya. Bahwa masalah fertilitas ini ternyata masalah yang sangat serius. Tadi sudah disebutkan statistiknya, tapi saya rasa ini masalah yang penting terutama untuk para perempuan di Indonesia. Masalah sosial, agama dan segala macam harus kita akui bahwa wanita di Indonesia ini masih sering jadi warga negara kelas 2 gitu. Dan masalah fertilitas ini jadi masalah serius karena jadi berbagai alasan, masalah sosial juga. Dari survei kita juga kita sama-sama tahu bahwa masalah fertilitas ini akhirnya jadi salah satu faktor terbanyak perceraian atau poligami di Indonesia. Jadi yang selalu disalahkan perempuan, padahal kan bikin anak kan juga laki perempuan ya. Betul. Kenapa lakinya nggak pernah disalahin gitu. Betul. Ya. Jadi semoga dengan film ini kita sadar bahwa perjuangan untuk mempunyai keturunan juga perjuangan suami istri, bukan cuma istri doang. Dan perempuan harus didukung, harus punya support system dari suami, dari mertua, orang tua dan segala macam. Jadi pada saat punya masalah bukan malah dipojokkan, justru harus didukung, juga malah disalah-salahin gitu ya. Yeah. Semoga ini bisa jadi ruang diskusi buat semua orang, terutama di Indonesia ya, karena film kita ini film Indonesia. Dan setelah kita melakukan perjalanan roadshow di beberapa kota itu ya, makin terbuka sih mata kita semua bahwa cerita ini sangat-sangat relate dengan begitu banyak orang. Dan mendengar kesaksian para ibu-ibu yang sedang berjuang atau sudah berjuang, pernah berjuang segala macam itu, mendengar kesaksian mereka semua, saya laki-laki aja sangat-sangat merasa sedih sih. Dan saya merasa bahwa ya semoga
niat kita bikin film yang seperti ini nih akan jadi apa ya? Jadi corong suara untuk mereka semua lah yang berjuang gitu ya. Dan saya sempat bercanda. Saya sih bikin film nggak pernah mikir soal masalah profit dan segala macam lah. Yang penting pesan kita nyampe ke penonton, saya udah puas sih. Amin. Tapi ya jangan sampai rugi juga ya. Nanti soalnya nanti nggak bisa bikin film lagi. Betul. Tapi saya selalu percaya bahwa tadi saya ulangi sekali lagi ya, niat kita baik, semoga juga hasilnya akan baik gitu. Amin. Pasti Pak, niat yang baik, hasilnya baik juga. Amin teman-teman semua. Amin. Dan terima kasih sekali lagi sudah menyuarakan isu-isu yang begitu penting, terutama untuk perempuan. Tapi ini bukan berarti hanya ditonton untuk perempuan ya, tapi laki-lakinya juga patut menyaksikan Pejuang Garis 2 maupun bukan, karena support sistemnya semua harus mendapatkan pesan dari film Liora Penantian Buah Hati. Terima kasih para bertroni. Aku mau ke Mbak Verji Baker. Kita kasih tepuk tangan dong. Ini debut ya. Debut ya. Selamat untuk proyeknya ini, dan sepertinya tadi sudah disinggung juga sedikit sama Pak Ropron kalau sudah melakukan roadshow ke beberapa kota di seluruh Indonesia dan mendapatkan hasil yang sangat amat positif. Mungkin boleh diceritakan pesan yang mendalam yang mereka juga sampaikan, feedbacknya seperti apa, dan dari film ini sendiri sebagai produser debut ini apa yang emang benar-benar pengen dari hati disampaikan oleh Mbak Virgi untuk penonton terkait perjuangan yang bisa dibilang tidak terlihat karena tersingkap di balik senyuman. Silahkan. Ya, terima kasih teman-teman media sudah hadir. Semoga suka ya filmnya ya, dan mau ngajak teman-temannya juga untuk nonton. Kalau tadi dari Ropron bilang nggak mikirin ininya, yang mikirin yang kedua itu pusing. Sebelah sini yang ini. Pak Andi ya Pak, masih Ini reduksi aja ini mikirin. Oke. Memang kita sudah roadshow ke beberapa kota, jadi sampai dengan hari ini 6 kota, masih akan berlanjut di 2 kota berikutnya. Dan memang seperti juga tadi sudah dikatakan oleh Ropron, ternyata dari roadshow kita itu kita benar-benar mendapatkan pernyataan langsung, dan betul-betul testimoni begitu dari mereka yang nonton. Jadi yang kita undang kan memang ada komunitas dari Pejuang Garis 2 juga, dan ada juga yang umum gitu kan. Dan ternyata bukan hanya perempuan-perempuan yang hadir di dalam screening tersebut, banyak juga laki-laki yang hadir dan menyatakan, menyatakan bahwa selama ini juga apa yang dialami bersama pasangan, bersama keluarga, tantangan-tantangan itu juga ternyata bukan dari perempuan saja yang bertestimoni. Jadi kita senang banget gitu bahwa bisa terbuka lah di sini. Dan dari roadshow tersebut memang pesannya sebenarnya yang kami tangkap adalah perjuangan untuk mendapatkan anak itu yang memang nyata. Dan mereka itu yang sedang berjuang ini memang butuh banget ruang yang sangat aman untuk bisa dimengerti oleh sekitarnya, seperti itu. Baik, dan dengan adanya karya ini, Liora Penantian Buah Hati, semakin banyak mata yang terbuka begitu ya. Dan bukan cuman kita nanya-nanya doang aja, tapi mereka juga bisa lebih mengerti. Kadang-kadang kan orang Indonesia suka basa-basi ya. Bener. Baru ketemu, kok gemukan ya? Ternyata gemukannya kenapa? Itu. Kalau beneran lagi hamil, ya udah kita happy. Tapi ada ternyata yang baru keguguran. Nah iya betul. Aduh sakit banget, sakitnya double. Itu dia. Jangan sampai ada lagi ya, mudah-mudahan. Amin. Terima kasih dan selamat sekali lagi Mbak Virgi, kita kasih tepuk tangan dong. Sebelum ke Mas Pandu, kita mau ke Mbak Titin Watimena dan juga Kapriska Amalia sebagai penulis. Nah ini kira-kira bagaimana kalian menuliskan cerita yang tidak menghakimi seperti netizen, ya, apalagi dari situasi perempuan yang belum memiliki momongan, karena mungkin ini akan ada riset-riset juga gitu ya, mungkin boleh diceritakan, silakan. Ya, kalau dari kalau dari kami dari tim penulis memang pada akhirnya mencoba melakukan riset dengan mencoba memahami perasaan-perasaan tidak hanya mereka yang sudah berjuang dan dalam tanda kutip berhasil, tapi juga fokus kepada yang masih berjuang
dan bagaimana mereka masih terus berharap, masih percaya pada harapan dan masih percaya pada mimpi-mimpi mereka. Jadi itu yang kami coba pahami selama penulisan untuk berbicara tentang rasanya berjuang. Jadi kita fokus pada perjuangannya, bukan pada hasil akhirnya, karena itu yang ingin kami sangat hati-hati supaya tidak ada satupun pasangan yang semoga tidak tersakiti ketika menonton film ini, karena kita fokus ke perjuangannya, ke perjalanannya, karena kami percaya bahwa tujuan dari sebuah perjalanan itu bukan hanya hasil akhir, tapi justru perjalanan itu sendiri. Amin, terima kasih. Kak Priska mau menambahkan sedikit barangkali? Mungkin aku akan coba nambahin sedikit aja karena Monggo. sudah direpresentasikan sama Mbak Titin sebenarnya semuanya. Mungkin yang karena aku sebenarnya belum pernah merasakan ini gitu ya, aku belum pernah punya tantangan hidup seperti ini, sehingga ketika kita mencoba riset mungkin orang merasa wah mungkin Priska akan merasa ada gapnya nih gitu kan, ada jaraknya gitu. Tapi ternyata yang mungkin cukup mengagetkan, banyak teman-temanku di usia 20 tahun itu ternyata punya masalah infertilitas sendiri gitu. Dan akhirnya aku juga mulai membuka ruang diskusi ya dengan mereka gitu, dan ternyata yaitu kita mencoba untuk merepresentasikan harapan, juga ketakutan dan juga perjuangan mereka gitu dalam skrip ini gitu sih. Terima kasih sudah bekerja keras untuk membuat skripnya sehingga menjadi apik. Jadi tentang perjuangannya dan harapannya, karena cinta tidak pernah menyerah. Amin. Mas Pandu, kamu harus nyari yang lebih bagus lagi karena kamu closingan ya. Oke, terakhir Mas Pandu, mungkin kira-kira bagaimana harapannya melihat film ini bisa menjadi tontonan yang baik gitu ya untuk keluarga Indonesia terutama, silakan. Ya, terima kasih juga para media yang datang ke sini dan udah menonton filmnya. Mungkin kalau dari sisi saya, karena ya tadi seperti yang tadi Pak Andi sempat bilang gitu ya, Ropron juga bilang 1 dari 6 punya problem infertilitas couple gitu ya. Pada saat kita syuting, pada saat kita development, pada saat kita bahkan pasca produksi gitu, editing dan segala macam gitu kan, kita berkolaborasi dengan 200 orang kru, cast dan segala macam itu gitu. Dan setiap masing-masing orang itu pasti mempunyai either dirinya sendiri atau temannya atau sanak keluarganya itu pasti punya problem itu gitu. Jadi pada saat kita memproduksi film ini, dari mulai kita nulis, kita syuting, kita editing sampai akhirnya selesai itu, kita aware betul gitu loh dengan stigma yang ada, kita aware betul dengan problem yang ada, kita aware betul sensitivitas apa yang ingin coba kita tampilkan di film gitu loh. Jadi kita juga pada saat menggarap ini juga sangat berhati-hati gitu. Kita coba garap ini dengan rasa, kita coba film ini kita garap ini dengan awareness yang bahwa ini adalah sebuah problem bukan cuma di Indonesia tapi problem dunia gitu kan gitu. Dan ini adalah perjuangan gak cuma wanita tapi perjuangan couple, perjuangan pasangan gitu. Jadi itu yang sebenarnya mau kita coba tunjukin di sini gitu loh. Jadi hasil yang teman-teman tadi sudah tonton merupakan awareness kita, rasa kita pada saat kita membuat film ini. Mudah-mudahan film ini rasa yang kita selama setiap hari syuting itu kita lakukan, kita rasain, kita hati-hati itu bisa sampai. Amin. Dan rasa kasih sayang itu bisa sampai ke semua penonton dan menginspirasikan untuk jangan berhenti berharap. Aduh, bagus sekali. Terima kasih, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Satu lagi? Satu pertanyaan lagi boleh. Oke, ke media. Oh, kita mulai dulu. Ini satu aja dulu ya, nanti sisanya buat bersama para cast ya. Silakan teman-teman media, boleh angkat tangan. Saya Syahdu dari pejuangkantanah.com. Saya mau tanya ke Mbak Titin. Tadi kan mau menegaskan pada tentang perjalanan atau perjuangannya. Terus tadi saya lihat banyak banget proses-proses IVF-nya gitu. Terus kayak seperti apa sih penentuan? Ini sekarang konflik, ini sekarang proses IVF. Terus kayak tadi tiba-tiba ada masuk COVID juga, itu kan juga jadi konflik lagi. Sehingga kita nggak ngerasa kayak
cuman ngelihat orang lagi coba bikin bayi hamil gitu loh, itu aja sih. Jadi kayak lebih ada dinamikanya gitu. Terima kasih. Karena itu kan dari kisah nyata ya. Terima kasih. Silakan Mbak Titin. Oke, pertama yang harus digarisbawahi adalah ini berdasarkan kisah nyata dari banyak pasangan. Jadi ini mencoba menggabungkan banyak kisah nyata menjadi satu film ini dengan timeline waktu penceritaan yang memang berdasarkan sebuah timeline waktu yang real yang pernah terjadi. Terus masalah penyusunan konfliknya itu kalau masalah bayi tabung atau ada COVID dan segala macam itu adalah yang jadi teori ini itu kalau dalam penulisan itu namanya halangan, itu yang kita susun supaya halangannya makin besar, supaya ada konflik, dan itu sifatnya adalah kendaraan bagi pesan-pesan yang ingin kami sampaikan bahwa sebuah perjuangan itu pasti banyak halangan dan halangannya makin lama makin besar. Kira-kira seperti itu ya, Priska. Ya. Cukup, aku cukup. Kira-kira seperti itu. Terjawab ya? Oke, baik. Terima kasih. Habis ini ada workshop menulis skrip bersama Mbak Titin Watimani dan Priska ya. Kita berikan tepuk tangan meriah untuk para filmmakers. Selamat dan terima kasih sekali lagi. Sekarang kita mau mengundang para pemain dari film Liora Penantian Buah Hati. Mungkin boleh berdiri karena kita juga akan sesi foto terlebih dahulu. Langsung saja Marsha Timothy, Darius Sinatria, Ivanka Suwandi, Olga Lydia, Amy Saras, dan juga Hana Al-Rashid. Silakan mengisi tempat. Dan satu lagi dong yang ditunggu-tunggu, Prita Gita Arya Negara, sang sutradara. Baik, silakan. Yang cowok-cowok mungkin di depan, pose pemain bola. Darius boleh diberi contoh. Boleh, nah. Yang cowok-cowok di belakang, silakan teman-teman media. Para pemain-pemainnya dan juga sutradara. Oke, aku mau langsung ke sang sutradara. Kita kasih ucapan selamat dan tepuk tangan terlebih dahulu, Mbak Prita Gita Arya Negara. Selamat untuk comebacknya setelah 3 tahun ya Mbak ya. 3 tahun, luar biasa. Karyanya lahir dalam rupa Liora Penantian Buah Hati. Nah ini tentu saja dari tadi juga kita sudah mendengarkan cerita dari para eksekutif produser juga mengenai dinamika dari pasangan yang menantikan kehadiran seorang anak seperti itu ya, antara Mutia dan juga Fajri. Ini cerita tentang perjuangan, tentang harapan seperti itu. Nah, kira-kira pada saat onset begitu ya, mungkin boleh diceritakan bagaimana Mbak Prita ngarahin Marsha Timothy dan juga seorang Darius Sinatria untuk menampilkan emosi yang benar-benar, kalian ikut emosi kan tadi nontonnya kan ya? Tuh pada ngangguk-ngangguk betul, dari kesetiaan sampai kelelahan dan akhirnya berbuah hasil. Nah itu seperti apa, mungkin silakan diceritakan. Oke. Selamat sore semuanya. Terima kasih ya udah nonton, matur nuwun sangat. Mau langsung menjawab aja. Sebenarnya kalau awal-awal tuh karena ini cerita tentang pasangan yang sedang menunggu buah hati, jadi sementara mereka kan sebenarnya mereka sudah punya buah hati. Jadi itu dulu, bahwa mengajak untuk merasakan menjadi Mutia dan Fajri gitu yang sudah menunggu hampir di ceritanya itu menunggu kira-kira hampir ya 7 tahunan lah ya, 7 tahun gitu, 7-8 tahun. Jadi bagaimana rasanya rumah tangga yang sekiranya mereka saling support antara Mutia dan Fajri ini, tapi kebayang nggak sih supportnya pasti akan ada kan yang namanya capek. At the lowest level. Yes. Nah itu sih sebenarnya apa namanya, mengajak untuk merasakan menjadi Mutia dan Fajri itu sih sebenarnya, dengan segala ya kan gini, kalau saya sama Caca waktu itu bilangnya sama Darius,
ya kebayangkan ya kalau perempuan nggak disuntik hormon aja kayak apa gitu, sebulan sekali, apalagi disuntik hormonal itu kan berarti kan bumpy banget secara emosi gitu. Jadi ya itu sih sebenarnya bahwa Fajri ini sebenarnya hampir too good to be true sebagai suami, tapi memang itu yang diperlukan oleh Mutia gitu, bahwa memang hanya dukungan dari pasangan sih dan keluarga, terutama pasangan dan terutama dari Fajri ini gitu. Jadi ya begitu jadinya. Seperti itulah ya, POV-nya seperti itu gitu ya teman-teman. Udah terasa lah pasti tadi karena sudah menyaksikan filmnya juga. Terima kasih sekali lagi dan selamat buat Mbak Prita. Mungkin nanti pertanyaannya dari teman-teman media juga. Kita lanjut ke Kak Caca nih. Ini film yang sangat amat emosional sekali, luar biasa, dan menjadi representasi banyak suara-suara di luar sana perempuan yang sedang berjuang seperti itu. Nah, kamu sebagai seorang ibu sendiri, tadi juga sudah di-mention dari Mbak Prita gitu ya, merefleksikan perjuangan seorang Mutia, karakter Mutia, pelajaran penting apa yang paling kamu dapatkan memerankan Mutia di film Liora ini? Ya, selamat sore semua. Selamat sudah hadir untuk kita. Apa ya? Mungkin bahwa menjadi sadar bahwa kita tuh harus punya apa ya, rasa cukup. Oke. Cukup. Walaupun mungkin ini untuk para perempuan ya mungkin yang belum karunia anak, tapi untuk belajar merasa cukup dan memaafkan diri sendiri, tidak menyalahkan diri sendiri, bahwa juga betapa perempuan itu, bukan hanya perempuan sih, bahwa setiap orang itu punya waktu dan jalannya masing-masing. Oke. Jadi punya waktunya dan jalannya masing-masing, merasa cukup, tidak menyalahkan diri sendiri dan mau memaafkan diri sendiri, itu yang bisa kita pelajari dari karakter Mutia seperti itu ya. Semangat teman-teman, itu adalah PR kita seumur hidup ya. Jadi mudah-mudahan ini menginspirasi filmnya dan karakternya. Terima kasih banyak. Kita lanjut ke suami Green Flag. Karakter Fajri. Maksud saya bicara karakter Fajri, tapi Darius juga ya. Begitu. Oke. Dan ini support system yang sungguh luar biasa gitu kan ya, peran yang sangat amat penting, kehadiran dan juga menciptakan ruang yang aman bagi pasangannya. Nah, sebagai seorang suami, nah dalam perjuangan memiliki anak di karakter Fajri ini, di film ini, kan ini bukan hanya tanggung jawab perempuan ya. Bagaimana kamu memportray itu supaya banyak mata-mata dan hati-hati yang terbuka juga, terutama dari para pasangan ya. Jadi nggak cuma fokus ke perempuannya saja. Silakan. Iya, selamat sore teman-teman semuanya. Terima kasih sudah hadir sore hari ini. Ya banyak diskusi yang dilakukan dari awal ya. Perspektif yang diberikan oleh Mbak Prita jadi penting banget untuk perjalanan aku menemukan Fajri, dan yang aku sadari bahwa perjalanan ini dan tanggung jawab ini bukan cuma milik satu orang saja, bukan cuma milik seorang istri atau calon ibu, tapi juga seorang suami dan calon ayah. Dan kadang kita sebagai laki-laki kan rasanya selalu dituntut untuk bisa jadi apa ya, jadi pemimpin, jadi orang yang selalu hadir dengan solusi gitu. Padahal mungkin di momen-momen tertentu kita justru hanya cukup untuk hadir, untuk ada. Bukan cuma secara fisik, tapi lebih penting juga secara emosi. Karena kan konektivitas antara suami dan istri itu memang lebih dalam spektrum emosinya, bukan cuma fisik aja ya. Betul. Gitu, dan kadang diamnya kita itu justru bisa jadi sebuah pelukan. Itu, dan kehadiran kita yang mau untuk terus membersamai dan tidak menyalahkan, itu bisa jadi justru menenangkan dan menjadi penyelamat, menjadi pembeda dalam perjalanannya. Sepakat. Pas banget nih depan suami saya. Iya benar. Mudah-mudahan tersampaikan ya. Tersampaikan gitu. ya, benar-benar. Karena kadang juga kan laki-laki itu kan penuh harga diri, penuh ego gitu kan. Pengennya kalau ada apa-apa langsung, oh gini aja. Iya. Padahal mungkin bukan itu yang dibutuhkan oleh istri kita. Yes. Gitu. Cuma butuh waktu, butuh kita ada, hadir dan support secara emosi, secara utuh. Dan karakter itu benar-benar diportray banget dari karakter Fajri ya. Itu yang dibutuhkan
banyak wanita, banyak perempuan dan juga laki-laki di seluruh dunia. Mudah-mudahan laki-laki dan para suami di luar sana bisa jadi suami yang green flag. Amin, amin. Support istrinya. Iya benar, mbaknya yang pakai hijab pink langsung amin ya Allah, amin. Kami aminkan, benar banget ya. Oke, terima kasih atas kerja kerasnya juga yang sudah bisa kita saksikan tadi bersama-sama ya. Oke, nyari dulu jodohnya mbak. Ya. Kita ke Tante Ivanka Suwandi. Selamat sore. Ini juga menjadi support system yang sangat amat suportif dan hadir juga begitu ya sebagai penopang emosional bagi kedua pasangan, bukan hanya satu saja tapi kedua-duanya gitu pasangannya. Mungkin bisa diceritakan juga pengalamannya bagaimana karakter ini bisa terbentuk dari Tante Ivanka sendiri, silakan. Selamat sore teman-teman, terima kasih udah hadir. Peran saya di sini menjadi ibunya Fajri, suami idaman ya. Jadi saya banyak nanya juga sama Mbak Prita karena Mbak Prita udah baca novelnya juga. Dan di sini memang diinginkan seorang ibu yang mendukung tapi juga realistis sama keadaan. Jadi juga nggak berusaha untuk memaksakan dalam sekian tahun harus ada. Karena kadang-kadang di Indonesia itu kan menjadi pola ya, bahwa setelah menikah harus memberi anak. Nah, mungkin di sini saya bisa memerankan tokoh Rosmala yang digambarkan Mbak Prita menjadi mertua yang juga menyerahkan juga kepada anak-anaknya, tapi mendukung penuh dan tidak otoriter, terus mungkin nggak yang frontal menanyakan ya, yang kadang-kadang di sinetron lain suka lihat ya, mertua jahatnya kayak gimana. Enggak lah, nggak selalu begitu. Jadi mungkin bagi yang punya mertua begitu juga mungkin harus bisa bertahan ya dan menjelaskan, karena semua ada di nanti kita minta Pak Andi bikin tiketnya. Harus tuh. Jadi kalau emang nggak bisa menyampaikan langsung kepada para calon mertua dan mertuanya, ajak aja nonton. Iya kan? Jadi mungkin dengan begitu ada rasa hati luluh dan mungkin kejujuran lebih baik ya. Daripada pola-pola yang dipaksakan. Itu aja. Ya, thank you. Terima kasih. Jadi tadi dua kata kuncinya adalah menjadi mertua yang suportif dan juga realistis gitu ya. Ini menjadi pelajaran bukan hanya untuk pasangan tapi juga keluarga pasangan ya. Nah, selanjutnya support system yang juga sangat penting. Teman-teman dari Mutia ya, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Olga Lydia, Hana Al-Rashid dan juga Amy Saras. Walaupun di awal sempat menjadi momok yang bertanya jadi kapan, tapi akhirnya nggak apa-apa, itu kan manusiawi ya, betul manusiawi, tapi emang nggak bikin sakit hati gitu ya. Tapi akhirnya memberikan ruang begitu ya untuk Mutia dengan segala keputusan untuk memiliki anak, segala perjuangan dan dinamikanya. Mungkin boleh satu persatu dari Kakak Olga terlebih dahulu, habis itu Kak Hana, habis itu juga Kak Amy gitu ya. Nah, sebagai support system dari Mutia di film ini, apa yang kalian pelajari tentang hal-hal yang mungkin terkesan sepele, basa-basi biasanya kayak gitu ya, tapi justru nir empati. Nah, terutama untuk perempuan yang sedang berjuang. Silakan dimulai dari Kak Olga dulu. Selamat sore. Selamat sore teman-teman sekalian. Di sini saya berperan sebagai Kathy dan bersama teman-teman sahabat-sahabat Mutia kita bisa melihat saya benar-benar merasa ini yang disebut women support women gitu, bahwa kita sebagai teman-temannya mensupport teman kita, dan kadang-kadang karena kita memiliki empati yang sangat tinggi karena kita sangat sayang pada teman kita, khawatir pun kita dalam diam gitu. Jadi ada beberapa adegan yang menunjukkan sebetulnya kami ini khawatir gitu dengan teman kita gitu, takut dia kecewa, takut apa, tapi kita juga khawatir dalam diam, tapi kita terus dekat, kita terus support apapun keputusan dia, apapun yang ingin dia lakukan, kita support gitu. Jadi seharusnya sih kita sebagai teman, sama-sama perempuan, kita bisa saling mensupport, dan saya rasa di film ini sangat terasa gitu.
bagaimana sahabat sejati itu seharusnya gitu. Jadi saya senang banget. Mudah-mudahan ini bisa menjadi gambaran buat para sahabat di luar sana. Apa sih yang harus kita lakukan kalau teman kita sedang bergumul dengan masalahnya, apapun masalahnya itu. Kira-kira begitu. Terima kasih banyak. Silakan Hana Al-Rashid. Hai teman-teman semuanya. Semoga suka dengan filmnya. Ada yang nangis nggak sih? Nangis. Padahal diri sendirinya juga, padahal ya. Dan nangis. Nangis banget. Ya, saya sebenarnya sebagai teman dan support system Mutia tuh belajar bahwa memang kita selalu harus hadir untuk mendengarkan, untuk tidak menjudge, dan ya ada dialog jadi kapan gitu. Tapi memang kadang pertanyaan itu adalah pertanyaan bentuk basa-basi yang actually sangat-sangat menyakitkan ya kadang-kadang gitu. Kita nggak pernah tahu apa orang sedang sedang mengalami, apa yang mereka perjuangkan secara diam-diam, dan harapannya sih lewat film ini kita semua bisa belajar lebih berempati kepada teman-teman kita yang memang mungkin behind closed doors sedang sangat perjalanan mereka dan perjuangan mereka sedang sangat sulit gitu, dan butuh support dan butuh teman yang mendengarkan, yang tidak ngejudge, yang berempati dan memahami dan menerima keputusan hidup mereka gitu. Ya semoga kita semua akan bisa lebih berempati. Soalnya aku juga pernah di posisi itu dan itu rese banget, Ben, sumpah. Itu nyebelin banget. Tapi semoga juga it's women supporting women, but I think it's also like those deep friendships, deep female friendships tuh menurutku gak jadi omong kosong aja sih kalau kita lihat cerita ini gitu, dan ada ketulusan dalam benar-benar memahami teman kita dan be authentic dengan rasa itu, dan itu sesuatu yang perlu dirayakan sih menurutku. Betul sekali. Silakan Kakak Amy. Oke. Itu do sama dengan G atau apa itu? Itu best ya. Oh itu best, maaf. Selamat sore teman-teman. Selamat Terima kasih sore. sudah hadir. Saya rasa sudah diwakilkan ya oleh Olga sama Hana jawaban-jawabannya. Tapi saya sih cuma pengen nambah satu. Di sini kan sebagai Vika terlihat sekali ceria gitu kan ya, very happy dan suka bercanda. Tapi yang aku pelajarin benar-benar dari persahabatan sejati ini cuman satu ya, kadang kita tuh tidak butuh solusi, advice untuk teman kita yang lagi dalam kesulitan gitu kan, dalam kesedihan. Kadang dalam suatu keheningan, diam, mendengar dan tidak bicara yang dibutuhkan. Itu saja. Jadi selain empati dan juga tidak judge, banyak mendengar. Kadang what we need is just silence within each other. Oh my god, silence of the lambs kali ya, itu salah film, horror thriller ya, salah. Aduh. Baru dibilang jadi silence, jadi nggak ada tuh kan kita lagi curhat tiba-tiba the phone is silent, so I think you know what I mean, it's so important. Apalagi kan, ya kan? Ya contoh kan, it's a sign guys, gitu. Jadi mudah-mudahan harapannya dengan menonton Liora banyak sekali juga dilihat untuk tentunya tidak menyerah juga, dan again persahabatan sejati itu ada. Amin, terima kasih banyak atas jawaban-jawabannya. Jadi sekaligus juga kita tes friendship-nya ya, friendship matter nih dari teman-teman sekalian. Kalau misalnya tidak suportif seperti itu yang disampaikan dan juga diportray di film Liora, berarti dia bukan teman kamu ya. Kalau cuma sekedar buat instastory doang, nggak usah ya, nggak penting, itu hanya pencitraan. Baik, terima kasih sekali atas cerita-ceritanya dan terima kasih atas kerja kerasnya untuk membuat karya yang luar biasa. Liora Penantian Buah Hati akan tayang di bioskop seluruh Indonesia mulai 7 Agustus 2025. Sekarang saatnya teman-teman media untuk boleh memberikan pertanyaan kepada cast dan juga sutradara. Silahkan yang mana terlebih dahulu. Oke, masnya ini dulu boleh berdiri punten. Nama, dari media mana dan pertanyaannya apa, silakan. Yang ini mas.
Bar satu-satu ya. Silakan Mas. Ya, terima kasih. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Midi dari Media Mau Movie. Ya, ini mungkin saya pertanyakan ke Kak Prigita ya Kak ya. Nah, Kak. Prita. Oh ya Kak, mohon maaf Kak Prita. Oke Kak. Aku mau nanya, di sini adakah peran narasumber Ibu Mutia Hafid dalam pendalaman karakter Marsha Timothy, Kak Marsha? Atau mungkin Kak Marsha Timothy sering minta advice terkait relate naskah dan real life-nya, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih, silakan dijawab. Ya, makasih. Dengan Mas siapa tadi, Mas? Didi. Midi. Makasih ya jawabannya. Apa pertanyaannya susah? Pertanyaannya susah dijawab. Enggak. Sebenarnya sih kalau untuk ngobrol sih ada ya, ngobrol terus kemudian membuka apa sih penggalian kita sempat ketemu ya. Kita sempat bertemu, tapi kan memang ini memang bukan biopik ya. Jadi memang dimerdekakan untuk diinterpretasikan, ya kan? Ya nggak, Cak? Tapi maksudnya gini, yang aku ambil dari Bu Mutia tuh lebih kepada karena beliau juga sama ya mengalami hal tersebut. Jadi Mutia dalam cerita ini kan seorang perempuan yang boleh dibilang modern, sukses secara karir, tapi ternyata dia juga mengalami hal yang tidak pandang bulu gitu. Artinya dia juga mengalami hal, dia menginginkan mempunyai sesuatu yang tidak dia miliki, yang mana itu sangat manusiawi, yang pengen punya anak. Jadi lebih kepada itu sih, maksudnya bagaimana sih rasanya sebagai perempuan kuat, tapi juga satu sisi dia mempunyai sisi yang sangat manusiawi, yang adalah punya sesuatu yang tidak dia punya gitu. Dan banyak banget yang bisa diambil dari ceritanya ibu itu sih dari aku. Makasih loh Mas. Susah sih ya Mas. Beneran deh. Kata di sebelumnya juga udah dibilangin kalau ini cerita dari banyak pasangan begitu ya. Betul. Oke, cukup ya. Cukup. Baik. Silakan pertanyaan berikutnya yang mana? Oke, Masnya yang baju garis-garis terlebih dahulu. Silakan. Nah, ya. Silakan dioper. Namanya, medianya, pertanyaannya, monggo. Selamat sore, saya Iqbal dari Pakar Popcorn Media. Saya ingin bertanya kepada Mas Darius. Di dalam film ini kan ada scene azannya ya, mengazankan bayi. Apakah itu betul atau enggak Mas Darius yang melakukan, atau hanya dubbing pengisi suara saja? Dan juga saya mau bertanya pada Mbak Prita ya. Di sini kan filmnya penuh dengan tekanan emosional dan psikologi. Bagaimana treatment khususnya agar tekanan psikologi dan juga mentalnya itu sampai, dan juga pesan amanatnya sampai. Terima kasih. Terima kasih Mas. Silakan. Mas Iqbal. Kayaknya kurang valid kalau saya yang jawab. Kita tanya Bu Sutradara aja. Siapa itu? Ya, suara siapa? Ya. Suaranya bukan suara Darius ya, suaranya suara Pak Fajri. Enggak, itu Darius murni Darius. Justru aku surprise ya, tiba-tiba ya azan saudara-saudara. Terus benar valid dari awal sampai akhir. Fajri, kita bicara Fajri ya. Ini karakternya Fajri ya. Oke, dan pertanyaan berikutnya tadi ya tentang emosi seperti itu. Bagaimana mendevelopnya seperti itu ya Mas ya? Iya, monggo Mbak Brita. Iya. Ya sebenarnya seperti film-film yang sudah sebenarnya kita kan kita punya senjatanya adalah skenario. Jadi dari skenario itu kan banyak banget. Sebenarnya kalau dibaca sih sekedar cuman adegan aja gitu dengan dialog. Tapi ketika kita bedah, kita kan selalu punya masa-masa untuk reading ya bareng dengan semua pemain. Apalagi saya tuh modelannya sebelum reading tuh bahkan saya one on one biasanya. One on one sama pemain satu-satu karakternya. Jadi saya bener-bener pengennya tuh kalau reading rame-rame itu biasanya saya kasihan sama yang menunggu gitu ya.
satu orang bertanya lalu yang lainnya menunggu gitu. Jadi saya prefer paling tidak 1 jam 2 jam untuk one on one dulu. Jadi mau nanya apa yuk gitu, sesuai sama karakternya di skrip gitu ya, sesuai sama karakternya, jangan yang lain-lain gitu. Terus nanti di situ biasanya terus janjian ada berapa titik-titik yang saya pengen gitu, bahwa di sini nangis berapa kali misalnya, tapi nangisnya gimana supaya nangisnya itu ada eskalasinya gitu. Nangis yang paling titik lowest level yang mana, nangis yang cuma nangis biasa yang harus ngembeng di mana. Nah, bersyukurnya saya adalah diberikan pemain-pemain yang ya bukan pemain kemarin sore semuanya sih Mas Iqbal ya. Jadinya gampang banget tinggal ngomong mereka langsung yuk gitu. Gampang banget gitu. Segampang-gampangnya dari ujung sampai ujung nih nggak ada yang susah gitu. semuanya menyenangkan prosesnya, bahkan saya tuh sangat open dengan masukan-masukan dari mereka. Kadang-kadang mungkin Caca sering begini malah, kayaknya gue perlu nangis ya Priti di sini gitu. Kayak aku nggak perlu nangis di sini di Priti. Terus tadinya saya sebenarnya nggak bisa dong harus nangis gitu ya, tapi setelah dipikir-pikir lagi dan akhirnya saya harus membuka lagi partiturnya gitu ya. Akhirnya oh iya oke, Caca benar gitu. Kadang-kadang tuh memang pemain itu justru punya rasanya yang lebih punya apa ya, mereka tuh konsentrasi sama satu karakter aja. Saya konsentrasi sama 14 karakter yang lain gitu. Jadi mereka yang ada di mereka yang memainkan karakter tersebut. Jadi saya percaya bahwa apa yang jadi pemikiran mereka itu pasti sesuatu yang lebih otentik, lebih baik gitu dikembalikan. Gitu ya. Oke, terima kasih. Jawabannya sudah cukup menjawab ya Mas ya? Sudah, semoga film ini dapat merebut 1 juta pasang suami istri di Indonesia. Boleh diulang tanpa ragu-ragu Mas? Semoga film ini dapat merebut 1 juta penonton pasang mata suami istri di Indonesia dan di dunia. Yang nonton di bioskop. Jadi ikut-ikutan membuat penonton saya jadi banyak ya. Semoga juga yang belum punya anak dan keturunan segera hamil. Amin. Nanti yang belum saya injek-injekin kakinya ya. Ntar ngantri di depan ada sesinya sendiri ya. Tenang Mbak. Tapi anak saya kembar. Nggak apa-apa ya. Oke sip. Oke. Satu lagi terakhir. Naya di ujung sana. Selamat sore. Sore. Terima kasih buat kesempatannya. Saya Gregorius dari Gregodia. Pertanyaannya untuk Mbak Prita. Halo Mbak. Mungkin teknikal ya Mbak. Yang pertama, tadi ada 2 scene yang memperlihatkan adegan pentransferan embrio. Itu kenapa kedua scene itu selalu dilakukan dalam keadaan lampu setelah dimatikan? Yang kedua, tadi ada footage setting Jakarta di 2020 di mana sudah lockdown. Itu gimana pengambilannya di mana jalanan di Jakarta tuh lagi lengang? Itu pertanyaannya. Terima kasih. Oke, technical. Oke, terima kasih ya Mas Gregorius. Terima kasih. Pertanyaannya apa tadi? Nah, tadi yang transfer embrio. Iya. Jadi memang saya juga justru yang paling saya gali itu dokternya. Dokter di sini saya berkonsultasi sama dokter Ivan sini dari Morula. Jadi saya hampir bolak-balik ke Morula itu bisa ada berapa kali lah, lebih dari 5 kali pokoknya untuk bertanya-tanya sama dokter. Jadi sebenarnya termasuk tata caranya untuk transfer embrio itu ya. Jadi transfer embrio itu ternyata memang secara prosedural memang harus dilakukan dalam keadaan lampu mati gitu. Karena memang konsentrasinya ada dalam proses transfernya yang adalah maaf ya ini saya harus menjelaskan dengan kan tadi di visual sudah ada ya, memang harus berbaring, memang harus seperti itu gitu. Tidak ada cara lain selain itu. Jadi itu cukup membuat nyaman pasiennya juga gitu dengan dimatikan. Gitu sih sebenarnya. Aku juga nggak tahu kenapanya sih Mas sebenarnya. Tapi begitu. Tapi memang harus dibacakan ketika diambil embrionya harus dibacakan itu betul punya pasien yang bersangkutan, pasangannya ini, lalu kemudian mau dimatikan, kemudian Bismillah ya Bu, ini kita masukkan ya Bu, tugas saya sebenarnya sudah selesai sebagai dokter, selebihnya pun fayakun gitu kalau dokter Ivan sebenarnya. Terus kita berdoa ya Bu gitu, terus kemudian lampu dinyalakan, lalu kemudian dites lagi apakah selongsongnya itu sudah semuanya tertransfer embrionya ke rahim. Lalu kemudian ada yang ngomong di lab di sebelah, good doctor gitu. Itu memang secara prosedural begitu dan mereka betul-betul meminta
adegannya dilakukan persis seperti itu. Nah karena 2 kali saya nego, jangan dua-duanya kayak gitu ya, kayak tutorial saya bilang. Jadi salah satu aja ya gitu. Yang penting penonton sudah teridentifikasi dengan seperti itu. Yang selebihnya ya cuman ada matikan lampu, nyalakan lampu. Ternyata Mas Gregory notice, makasih loh. Iya. Sampai di notice tadi jalan lengangnya juga tuh kata. Oh ya jangan. Oh jalan lengang. Oke, jalan lengang sih sebenarnya saya cuman pesen aja itu beli footage mas. Itu beli footage, terus cuma pesennya memang kepengennya yang masih lengang. Karena kan memang ya kita sama-sama masih mengalami ya, masih ingat jelas banget saat itu Jakarta seperti apa, PSBB kayak apa. Jadi ya pesannya pokoknya yang lengang gitu. Gampang banget kok mas itu beneran. Siap. Terima kasih jawabannya dan terima kasih atas pertanyaan yang teknikal. Dan technically ini juga ada Niar. Technically ini juga ada couple-nya Tante Ivanka sebenarnya, bukan cuma mertua aja, tapi dari maksudnya pasangan ibu-ibunya gitu loh, Tante Widiawati tapi nggak bisa hadir. Itu bingung ya? Iya benar, emang bridgingnya agak kepanjangan, mohon maaf. Tapi gitu, jadi mohon maaf aja. Tapi jangan lupa juga untuk dituliskan gitu, karena kan tadi Mbak Prita udah bilang kan ada 14 karakter gitu. Jadi ada banyak yang juga sudah memberikan upayanya, perjuangannya untuk menghasilkan sebuah karya yang luar biasa untuk Liora Penantian Buah Hati. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Closing statement silakan ditutup dengan doa. Enggak dong. Doa mana? Siapa? Nah. Silakan. Mewakili para pejuang garis 2, ibu-ibu semuanya. Ya, mewakili ya bahwa kalian tidak sendiri, bahwa film ini juga kita ada niat supaya menjadi ruang bicara yang selama ini hanya mungkin memendam, mungkin juga merasa diri aib. Semoga ini bisa menjadi pelukan hangat bagi kalian semua. Terima kasih banyak. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk para cast dan juga sutradara dari film Liora Penantian Buah Hati. Terima kasih banyak sekali lagi teman-teman sekalian. Abis ini akan ada doorstop interview. Silakan dilakukan dengan arahan dari teman-teman Publicist.